البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus salis wal khamsun ba'da arba'imi'ah 453 wa anhu radhiyallahu an, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz, Allah menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in, Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, dan Allah menurunkan ke bumi itu satu bagian. Famin dalikal juz, maka disebabkan karena satu juz tadi, satu bagian tadi, yatarahamul khalaiq, minnya adalah min sababiyah, disebabkan karena satu rahmat tadi para makhluk semuanya saling menyayangi. Hatta tarfa'ad dabatu hafiraha an waladiha, sampai bahkan binatang itu mengangkat kukunya, hafir boleh jadi kuku atau telapak kakinya, dari anaknya. Khosyata antusibah, khawatir anaknya terinjak oleh telapak kakinya tadi. Tayyib. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, innallaha ta'ala, innalillahi ta'ala mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmah. Anzala minha rahmatan wahidah, dari 100 rahmat itu Allah menurunkan satu rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam, satu rahmat itu tersebar ke seluruh jin dan manusia, ke seluruh binatang-binatang yang besar dan hawam, yaitu apa? Serangga-serangga. Fabiha yata'atufun, dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi. Ta'atuf, menyayangi atau menolong atau mengasihani. Ini maknanya berdekatan. Adapun kalau dari hadis Abi Musa yang apa itu ta'atuf dipisahkan dengan apa itu tarohum, maka ta'atuf ini adalah saling menolong. Wa biha yatarahamun, dan dengan itu mereka saling menyayangi. Berarti yata'atufun adalah apa? Kalau dipisah di sini saling mengasihani atau saling menolong. Atau makna asalnya adalah apa? Saling condong satu sama lain. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengan rahmat itulah binatang yang liar pun condong kepada anaknya, sayang pada anaknya. Wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah, Allah Ta'ala menunda pemberian 99 rahmat, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang dengan itu Allah akan merahmati para hambanya di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Tayyib. Hadis ini termasuk apa? Hadis yang paling menunjukkan tentang harapan kepada Allah Ta'ala. Rahmat dia sangat banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Bada'iul Fawaid iya, tapi yang anak ambil adalah dari apa? Dari Madarijus Salikin. Beliau mengatakan rahmat Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu apa? Rahmat yang mana dia itu adalah sifat Allah. Nah, ini yang disebutkan di dalam apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Sebagaimana Allah Ta'ala juga apa? Bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Bukan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, tapi Allah Ta'ala mengepung semuanya. Dan rahmat Allah juga apa? Meliputi semuanya. Itu adalah rahmat yang bukan makhluk, dia adalah sifat. Sebagaimana itu bagian dari apa? Makna Bismillahirrahmanirrahim. Juga makna apa itu? Ar-Rahmanirrahim, Ghafurur Rahim. Itu adalah rahmat yang sifat Allah Ta'ala. Baik. Adapun yang kedua, yang adalah contohnya ada yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu makhluk. Karena apa? Di sebagian lafadznya adalah Allah Ta'ala apa itu? Khalaqa mi'ata rahmah, menciptakan 100 rahmat. Contohnya adalah lafadz yang pertama, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'an. Ini yaitu menjadikan, tapi apa? Tidak jelas. Untuk lafadz yang lain khalaqa, menciptakan 100 rahmah. Taib, itu baru rahmat yang makhluk. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Jelas ini adalah apa? Makhluk, karena surga adalah ciptaan makhluk. Taib.
Nah, yang dibahas di dalam hadis ini adalah apa? Adalah makhluknya Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat. Yang satu rahmat ini Allah Ta'ala bagikan ke seluruh alam semesta, sebagaimana disebutkan di sebagian lafadznya, yaitu apa? Tiba qasamawati wal ard, meliputi seluruh lapisan langit dan bumi. Makanya disebutkan sampai apa? Disebutkan dalam lafadz kedua itu meliputi jin, manusia, dan juga binatang-binatang yang besar, dan juga apa? Serangga-serangga. Semuanya diliputi oleh baru satu rahmat itu saja. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah dalam Al-Ifsah, ini adalah apa? Satu rahmat yang mencakup sejak awal penciptaan sampai hari kiamat. Sampai apa? Kedatangan hari kiamat, itu baru satu rahmat. Nanti di hari kiamatnya dengan waktu yang sama sekali tidak terbatas selama-lamanya, Allah Ta'ala baru apa? Menebarkan 99 rahmat itu. Maka dengan ini kita sedikit mendapatkan gambaran betapa besarnya rahmat Allah, walaupun baru satu rahmat saja yang Dia bagikan. Itu sudah apa? Mencakup seluruh langit dan bumi, mencakup seluruh makhluk sejak awal penciptaan sampai apa? Menjelang datangnya hari kiamat. Itu baru satu rahmat. Maka bagaimana ketika nanti 99 rahmat itu diberikan? Tentunya apa? Ada harapan besar untuk apa? Walaupun kita banyak dosa, Allah Ta'ala mengasihani kita, Allah Ta'ala memberikan udzur atas kesalahan-kesalahan kita dan seterusnya. Dan Allah tahu bahwasanya kita sebenarnya tidak punya keinginan untuk menjadi orang yang jahat. Cuma kita terkalahkan oleh hawa nafsu, sering ditipu oleh setan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Allah Ta'ala memaafkan kita dan seterusnya. Jadi memang hadis ini adalah apa? Hadis yang sangat mendatangkan harapan untuk Allah Ta'ala mengasihani kita dan memperbaiki kita dan menyelamatkan kita dari tipu daya setan, agar langkah kita menjadi semakin baik di sisa hidup kita dan seterusnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini amsaka indahu tis'ah wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida. Allah menahan 99 di sisinya, sementara yang satu itu diturunkan ke bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memang tidak di bumi. Maka sungguh dusta dan bodoh orang yang mengatakan Allah Ta'ala bersama kita zatnya dan Dia di mana-mana. Berarti Dia di dalam bilik, Dia juga ada di balai orang ramai, dan Dia juga di atas pokok. Ini salah besar. Kenapa? Allah Ta'ala di dalam hadis ini yang juga sering dibaca, ini termasuk apa itu? Kitab yang paling dibaca oleh orang sedunia. Orang sufi pun membaca ini, tapi apa? Membaca tanpa pemahaman. Padahal hadis ini jelas menunjukkan apa? Yang 99 itu di sisi Allah, menunjukkan apa? Tidak di sisi para makhluk. Sementara yang satu itu diturunkan ke bumi, menunjukkan apa? Yang satu ini tidak bersama dengan yang 99. Berarti apa? Memang Allah Ta'ala tidak di bumi. Dan juga apa? Allah Ta'ala menurunkan rahmat yang satu itu ke bumi, berarti Allah Ta'ala memang di atas. Jadi hadis satu sama lain memang saling menunjukkan. Dan memang dalil ketinggian Allah itu memang bukan hanya 1000, 2000, memang banyak sekali. Satu dalil aja harusnya cukup untuk orang percaya, tapi sampai beribu-ribu pun orang tetap nggak percaya. Ini adalah apa? Menunjukkan buruknya iman. Kalah dengan apa? Hamba sahaya yang di zaman Nabi yang sering diejek oleh orang-orang Asy'ariyah itu. Hamba sahaya tahu ajaran Nabi, hasil pelajarannya seperti itu, yaitu Allah Ta'ala tinggi di atas. Dan itu menjadi syarat sah keimanan di sisi Nabi. Tayyib. Jadi hadis ini bukan hanya membahas masalah targhib wa tarhib, tapi juga apa? Min somimil atidah. Masuk di dalam apa? Inti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini juga dibahas oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, hadis ini di dalam pembahasan akidah. Tayyib. Kemudian apa? Dan juga dari sisi bahasa ini menguatkan bahwasanya memahami hadis ataupun Al-Qur'an secara perkata ini memang sangat kurang dan cacat. Min kalau kita artikan secara perkata nanti apa? Fa artinya maka, min artinya adalah dari, zalika artinya adalah itu. Dia nggak tahu bahwasanya min di sini adalah apa? Adalah sababiyah, yaitu disebabkan karena satu rahmat itu ternyata seluruh makhluk itu saling menyayangi. Kalau min artinya dari berarti apa? Ini adalah menunjukkan apa itu intilak, yaitu beranjak dari rahmat tadi, yaitu berangkat dari rahmat tadi, para makhluk begini. Sementara kalau beranjak atau berangkat itu menunjukkan apa? Suatu tempat. Padahal rahmat di sini tidak menunjukkan tempat. Yang mana para makhluk dari tempat rahmat Allah itu para makhluk kemudian saling menyayangi, dan itu tidak betul. Tidak akan apa? Sinkron, kecuali harus ditakwilkan lagi.
Berarti apa? Yang betul tidak perlu takwil, tapi apa? Minnya itu memang punya beberapa makna. Cuma siaknya, alurnya menunjukkan min di sini adalah sababiyah. Bukan apa? Bukan menunjukkan apa itu ibtida'il ghayah atau intilak. Awal dari suatu apa? Suatu tujuan atau keberangkatan, bukan. Tayyib yatarahamul khalaid. Para makhluk saling menyayangi. Dan ini umum mencakup semuanya. Semuanya saling menyayangi, berarti apa? Boleh jadi masuk di dalamnya adalah para malaikat, itu boleh jadi. Cuma apa? Ini sekedar apa? Sekedar dohirnya, karena khalaik ini umum. Sementara para malaikat juga apa? Punya sifat rahmat. Sebagaimana mereka juga apa? Punya sifat kemarahan. Mereka juga apa? Mengasihani orang-orang yang beriman, mendoakan mereka. Sebagaimana mereka juga apa? Marah kepada orang-orang yang jahat. Maka boleh jadi khalaik ini umum, mencakup apa itu? Para malaikat juga masuk di situ. Walaupun apa yang pasti adalah yang disebutkan di dalam lafaz setelahnya, yaitu manusia, jin, binatang-binatang yang besar, juga bahkan serangga-serangga. Padahal kalau kita hitung berapa banyak manusia, berapa banyak jin sejak dari penciptaan pertama sampai menjelang hari kiamat nanti. Jin juga berapa banyak, demikian pula apa? Bahaim, binatang-binatang itu. Kalau kita hitung nggak mampu kita. Sejak dulu sampai yang sekarang sampai yang akan datang. Apalagi serangganya lebih banyak lagi. Serangga pun beraneka ragam. Semuanya ternyata dapat bagian dari satu rahmat itu. Yang dengan itu mereka saling menyayangi. Sampai disebutkan dalam lafaz yang pertama, apa itu? Binatang yang tidak berakal pun dia apa? Dengan fitrahnya dia mengangkat kakinya jangan sampai menginjak anaknya. Atau disebutkan dalam lafaz yang kedua, walaupun binatang itu binatang yang liar, ternyata apa? Dia juga menyayangi anaknya, walaupun dia mungkin ganas kepada yang lain, tapi dia sangat sayang kepada anaknya. Tayyib. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala, walaupun itu baru satu rahmat. Walaupun itu baru apa? Rahmat yang makhlukah, itu aja sudah seluas itu. Tayyib. Makanya kita disyariatkan untuk apa? Di dalam doa kita banyak-banyak memohon rahmat Allah Ta'ala. Misalkan apa yang itu ada lafaz-lafaz yang birahmatika ya arhamar rahimin, atau disebut dengan namanya ya arhamar rahimin, ighfirli ya ghafurar rahim, dan semacamnya. Atau apa di dalam sayyidul istighfar, innaka ghafurur rahim, yang di akhirnya itu. Tayyib. Kenapa? Karena memang betul-betul rahmat ini sangat luas dan kita sangat menginginkan tersebut. Dan bahkan apa di dalam mendoakan satu sama lain. Jika apa disebut rahmat Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan apa pentingnya masalah rahmat. Dan juga apa ketika orang bersin kita mengatakan yarhamukallah. Juga ketika orang pandai bersyair Rasulullah mengatakan pada dia yarhamuhullah, dan yang semacam itu. Menunjukkan apa pentingnya rahmat. Apalagi kalau didefinisikan sebagaimana ma'ruf. Yang namanya rahmat adalah apa? Ismun jami'un likulli khair. Nama yang mencakup segala kebaikan. Jelas kita perlu, terutama di hari-hari sekarang ini, kita perlu banyak apa? Banyak uang, kita perlu banyak naungan yang kuat agar tidak roboh karena hujan. Juga apa? Kita perlu yang namanya kesehatan. Kita juga memerlukan yang namanya keringanan dari segala macam kesulitan, dan juga penjagaan dari segala macam mara bahaya, dan pembayaran dari segala macam hutang. Ini semua masuk dalam rahmat Allah. Maka apa? Semakin kita tahu tentang masalah rahmat, semakin tahu kita tentang betapa perlunya kita kepada rahmat Allah. Makanya bagus apa itu yang di sebagian signboard, papan-papan penunjuk yang di mana itu di KL ataupun yang lain-lain, ya Allah rahmatilah Kuala Lumpur, atau ya Allah rahmatilah mana disebutkan. Itu doa yang bagus. Cuma apa? Jangan cuma berdoa tetapi praktek sehari-harinya mendatangkan laknat Allah. Ini tentunya apa? Tidak sesuai. Kita berdoa tapi kita juga apa? Berusaha untuk menjalankan apa yang menyebabkan Allah kasihan sama kita, bukan malah menyebabkan Allah Ta'ala menjadi mengutuk kita. Dengan apa? Semakin banyaknya orang-orang yang menyimpang itu, yang mendatangkan laknat dari sisi apa? Khamar, dari sisi riba, dari sisi apa? Penipuan, karena ini juga laknat. Demikian pula dari sisi banyaknya orang-orang yang sungsang. Nah, ini menimbulkan laknat yang semakin banyak. Nanti penyakit-penyakit kelamin semakin bertebaran, naudzubillah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tayyib. Ini semua adalah bagian dari apa? Pembahasan tentang pentingnya rahmat Allah Ta'ala. Maka kita juga harus berusaha, jangan cuma bersandar pada rahmat, tetapi kita sendiri justru berusaha mengusir rahmat di negeri ini, naudzubillah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.